Halo adik-adik, kembali lagi di kosingkat.id. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 294 sampai 296 kurikulum merdeka. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Berikut ini adalah perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Yang merupakan ciri dari perdagangan luar negeri adalah jawaban nomor 1 yang C, 2 dan 3. Pertanyaan nomor 2, faktor-faktor berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan luar negeri adalah jawaban nomor 2 yang B, persamaan ideologi setiap negara. Pertanyaan nomor 3, berikut ini adalah dampak dari pemerintahan Orde Baru. Dampak positif dari kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru adalah jawaban nomor 3 yang A, 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 4. Tujuan awal pemerintahan Orde Baru secara politik tidak terlepas dengan pelaksanaan pemerintahan masa Orde Lama. Adapun salah satu tujuannya adalah jawaban nomor 4 yang A, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ini melaksanakan ya. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan keterangan-keterangan berikut. Penyebab munculnya reformasi di Indonesia ditunjukkan pada nomor jawaban nomor 5 yang C, 2, 4, dan 5. Selanjutnya ke bagian esai. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian kegiatan impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dan membawanya masuk ke dalam negara untuk digunakan atau dijual kembali. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Dalam kegiatan impor dan ekspor, perusahaan atau individu yang melakukannya disebut eksportir atau importir. Kegiatan impor dan ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Impor dan ekspor memungkinkan negara untuk mengakses barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, serta meningkatkan pemasukan dengan menjual produk ke negara lain. Pertanyaan nomor 2. Mengapa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kondisi ekonomi di Indonesia sangat lemah disebabkan oleh kondisi politik? Jawaban nomor 2. Setelah menyerah kepada sekutu, Jepang masih tetap tidak berubah. Indonesia harus menghadapi tentara sekutu Danica serta sisa kekuatan Jepang saat usaha mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kondisi tersebut tentu menjadi kesulitan bagi Indonesia dalam membangun perekonomian nasionalnya. Selain ancaman dari luar, Indonesia juga menghadapi gangguan keamanan dari dalam. Salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, kondisi politik dan keamanan yang belum stabil, ditambah dengan sumber daya manusia yang masih rendah, menyebabkan perkembangan perekonomian yang lambat. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Buatlah perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, inflasi cukup tinggi, program jangka pendek dan jangka panjang untuk mewujudkan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan program transmigrasi untuk menggenjot produksi beras. Pada masa reformasi, B.J. Habibie kurs rupiah menguat. Gus Dur menerapkan kebijakan fiskal dan otonomi daerah, menerapkan pajak dan retribusi daerah. Megawati menerbitkan surat utang dan obligasi. SBY, pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan ini masuk 3 besar di dunia. Jokowi, infrastruktur untuk meningkatkan pemulihan ekonomi. Pertanyaan nomor 4. Pada saat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kegiatan jual beli antar negara dapat dilakukan oleh siapa saja. Bagaimana caramu untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi? Jawaban nomor 4. Untuk mendapatkan barang dari luar negeri, saat ini dapat menggunakan e-commerce. Untuk melakukan pembayaran melalui e-commerce, pertama kita perlu memilih platform e-commerce yang akan kita gunakan. Kemudian, lakukan registrasi akun. Setelah itu, kita dapat memilih produk yang kita inginkan. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau menggunakan e-wallet seperti PayPal, Genius, atau yang lainnya. Pertanyaan nomor 5. Perkembangan penduduk dunia begitu pesat. Bagaimana dampak positif pertumbuhan penduduk tersebut bagi pembangunan nasional? Jawaban nomor 5. Dampak positif pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan. Perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerja banyak. Pertumbuhan penduduk akan memberikan dampak positif apabila diikuti dengan peningkatan kualitas SDM.
Oke adik-adik, sekian kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 294 sampai 296. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Terima kasih.